Zaman kita dijajah, di sana mereka udah mulai nyuruh-nyuruh bule. Aduh. Krum tep mahana kon amon ratana kosin mahintara yuta. Yo, studi Bantim. Jadi waktu itu ada yang komen di IG gua minta bahas kenapa Thailand bisa lolos dari penjajahan. Terus gue jawab, kan itu udah pernah dulu di Love Quotation. Penjelasannya bentuknya series-series gitu sih, cerita gitu. Terus dia bilang, ya nggak apa-apa bang, sekarang minta penjelasan yang versi learning by googling gini. Yalah, ajar lah. Dulu di Asia Tenggara, hampir semua negara tuh dijajah sama Eropa. Malaysia, Myanmar dijajah Inggris. Vietnam, Laos, Kamboja dijajah Prancis. Indonesia dijajah Belanda. Lah, terus kok Thailand bisa lolos? Itu dia, padahal waktu itu Thailand itu adalah kerajaan yang makmur. Yang pusat perekonomiannya itu berada di sekitar sungai Chao Phraya. Yang jadi salah satu pusat perdagangan dunia waktu itu. Logikanya emang harusnya mereka jadi sasaran empuk negara penjajah sih. Harusnya. Buat tahu kenapa dia nggak pernah dijajah, kita harus flashback dulu nih ke zaman dulu banget. Dulu Thailand itu namanya Siam, atau kalau kata temen gue yang orang sana tuh bacanya Siam. Pusatnya ada di Ayutthaya yang terletak di pinggiran sungai Chao Phraya tadi. Ayutthaya ini dikelilingi oleh kanal-kanal kecil nih kayak gini nih. Sehingga waktu itu sampai mendapat julukan Venezia dari Timur. Wih. Sawadihap rasa Italiano. Sayangnya peperangan dengan Burma membuat Ayutthaya ini musnah. Walaupun beberapa tahun kemudian lahirlah kerajaan Thonburi yang hanya bertahan selama 15 tahun. Thonburi ini mindahin pusat kotanya yang tadi di area Ayutthaya itu ke Thonburi Si Mahasamud. Atau kalau sekarang tuh dia ada di seberang daerah Khaosan. Tempat dugem sekarang, kawin place, segala macem tuh ada di sana. Habis Thonburi musnah, lahir lagi kerajaan Ratanakosin. Yang menurut salah satu teori, mindahin pusat kotanya ke daerah yang berada di tengah-tengah pohon zaitun. Disitulah lahir nama Bangkok. Bang, yang berasal dari kata Bangko yang artinya pulau karena letaknya ada kayak di tengah-tengah pulau gitu ya karena kepotong aliran kanal, dan Makok yang artinya pohon zaitun yang kalau digabung jadi Krungthep, Mahanakon, Amon, Ratanakosin, Mahintara, Ayutthaya, Mahadilok, Pop, Noparat, Ratchathani, Burirom, Udom, Ratchaniwet, Mahasatan, Amon, Piman, Awatan, Satit, Sakatatia, Witsanukam, Prasit. Ya gue jadi apal ini gara-gara Love Quotation waktu itu. Gue nggak mau baca, gue maunya ngapal sok-sok perfeksionis gitu. Ngapalinnya susah banget, sekali udah inget, ya udah. Seumur hidup nih sampai mati juga gak akan lupa. Krungthep, Mahanakon, Amon, Ratanakosin, Mahintara, Ayutthaya. Lanjut. Alasan kenapa Bangkok ini ditempatin di sebelah timur sungai Chao Phraya adalah untuk menghindari invasi orang-orang Burma lagi. Soalnya kan dulu gara-gara perang Ayutthaya tuh sampai musnah kan. Tapi alasan lainnya adalah karena mereka tahu apa yang bakal mereka hadapin dengan adanya Prancis dan Inggris di dekat mereka. Nah iya, masa nggak ada yang berani nyerang? Inilah hebatnya pemerintahan Thailand waktu itu. Jadi di bawah Raja Mongkut atau Rama IV dan Raja Chulalongkorn atau Rama V, negeri ini nih, Thailand ini mulai mengalami yang namanya apa ya? Westernisasi, kayak membaratkan diri. Nah, jadi raja-raja itu tuh membuat beberapa kesepakatan dengan kekuatan-kekuatan besar yang ada di Eropa. Nah, ini mantep nih, main strategi. Contohnya seperti perjanjian Bowring. Ini perjanjian antara King Mongkut sama gubernur Hong Kong waktu itu, John Bowring. Jadi mereka sepakat untuk meliberalisasi perdagangan luar negeri Siam. Berkat Raja Mongkut ini, Sungai Chao Phraya akhirnya waktu itu benar-benar jadi salah satu pusat perdagangan di dunia. Keren. Kalau Raja Chulalongkorn atau Rama V, dia ini mendapatkan pendidikan di barat. Dan waktu itu dia berjanji untuk meniadakan perbudakan. Wah. Nah, di masa pemerintahan beliau inilah, Siam itu benar-benar mengalami peningkatan infrastruktur yang pesat banget. Karena banyak mendapat bantuan dari negara-negara barat. Negara kita dijajah, negara dia dibantu. Kampret. Satu strategi Raja Chulalongkorn yang gue suka tuh adalah pas dia nyuruh rakyat Thailand ini buat ngeganti sepatunya. Dari yang tadinya sepatu tradisional Thailand, disuruh semuanya pakai sepatu Eropa yang kelihatannya lebih modern. Ini dilakukan biar pas orang-orang Eropa datang buat berdagang dan mereka ngelihat orang Siam, mereka langsung mikir kalau oh ternyata orang-orang Siam ini bukan orang-orang kuno yang terbelakang, tapi orang-orang modern yang setara sama kita. Jadi dia mau tuh berdagang kan, jadi temen.
Nggak cuma itu, pas perdagangan udah mulai jalan nih, udah mulai aktif, Raja Chulalongkorn ngizinin orang-orang Eropa, khususnya Inggris, buat membuat pertambangan di Siam dan boleh bikin jalur kereta di situ. Sebagai gantinya, raja ini ngejadiin tentara Eropa yang ada di sana itu sebagai anak buahnya. Bahkan cenderung seperti bawahannya pribumi. Gila gak lu? Kapan lagi itu bule disuruh-suruh coba? Zaman kita dijajah, di sana mereka udah mulai nyuruh-nyuruh bule. Aduh. Tahun 1896, setelah melalui banyak proses nego, akhirnya Inggris dan Perancis sepakat untuk menjadikan Siam, menjadikan Thailand ini sebagai negara pembatas di antara negara-negara jajahan mereka. Tidak dijajah, tapi jadi negara pembatas. Tapi tetap nggak dijajah. Jadi intinya Thailand ini bisa lolos dari penjajahan berkat beberapa kesepakatan dagang dan perjanjian gencatan senjata pada masa Perang Dunia II. Memang Thailand ini pernah didatangin sama bangsa asing beberapa kali, tapi tetap hitungannya bukan dijajah. Ya memang pernah dijadiin negara boneka, tapi tetap hitungannya nggak pernah dijajah. Nama Thailand juga tuh katanya diambil dari bahasa Thailand. Phatet Thai, yang artinya tanah kebebasan. Thai itu kan orang-orang bebas artinya kalau nggak salah kan. Jadi Phatet Thai, tanah kebebasan. Jadi Thailand. Ya walaupun nggak pernah dijajah, tapi konflik internal, konflik dalam negeri Thailand ini termasuk sering ya. Kayak yang demo bulan lalu yang sempat gue bahas, yang sampai sekarang tuh mereka masih demo tiap hari, walaupun skalanya lebih kecil akhirnya sekarang. Kudeta tuh kayak rutin di sana, kayak siklus 5 tahun sekali, ayo kudeta, ayo kudeta. Tapi kudeta yang paling berpengaruh menurut gue sih yang kudeta tahun 1932. Kenapa tuh? Jadi Raja Prajadipok atau Rama VII yang terkenal dengan gaya hidupnya yang boros tuh dikudeta di tahun 1932. Yang akhirnya ngerubah sistem di Thailand yang tadinya monarki absolut jadi monarki konstitusional. Dan kudeta ini nih disebutnya revolusi tidak berdarah karena sama sekali nggak ada korban jiwa di sini. Nggak ada korban selain tahta raja yang boros tadi. No, God, please, no! Yang bikin gue tertarik sama kudeta ini adalah raja penerusnya. Raja selanjutnya setelah kudeta yang akhirnya jatuh ke Raja Ananda Mahidol. Yang ketika diangkat jadi raja masih berusia 9 tahun. Gila gak lo? 9 tahun udah jadi raja. Gue umur 9 tahun tuh kayaknya gue mimpi pipis nih di dunia nyata ngompol. Gue 9 tahun masih gitu kayaknya. Ini udah jadi raja, anjir gila. Yang lebih gila lagi, Raja Ananda Mahidol atau Raja Rama VIII ini berhenti jadi raja di usia 20 tahun. Setelah dia ditemukan tewas di kamarnya dengan luka tembakan. Gila ini, gila. Ini kalau gue lanjutin bisa panjang lagi nih. Gue juga belum tahu ini perlu dibahas gak sih raja-raja Thailand gini nih, kisah-kisah intrik kayak gini. Ada yang tertarik gak sih sama cerita ginian? Komen coba, kalau banyak langsung hajar aja kali ya. Oke, sekian Learning by Googling kali ini ya. Thank you yang udah nonton. Jangan lupa kalau lu mau request, langsung tulis di komen aja. Apalagi kalau lu request tentang Thailand. Lebih semangat tuh gue bahas ya. Oke, thank you yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye. Terakhir majas itu semua usahamu